Bayangkan, idola jutaan orang, wajahnya terpampang di mana-mana. Namun diam-diam, ia bersujud 5 kali sehari. Apa jadinya jika salah satu bintang terbesar K-pop ternyata seorang muslim yang menyembunyikan keimanannya selama bertahun-tahun? Apakah kamu siap untuk kebenaran yang selama ini dikubur dalam diam? Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik senyuman manis, gerakan dance yang sempurna, dan lampu panggung yang gemerlap, ada seseorang yang sedang berjuang menenangkan jiwanya? Pertanyaannya, mengapa seorang bintang K-pop yang memiliki segalanya, ketenaran, kekayaan, jutaan penggemar, malah mencari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang bernama hidayah? Itu pertanyaan yang terdengar biasa. Tapi bagaimana kalau kita balik? Apa jadinya kalau ayat Al-Quran dibaca di dalam ruangan latihan agensi hiburan Korea? Apakah mungkin ada suara azan di balik gemuruh konser K-pop? Kita terbiasa melihat artis barat masuk Islam, rapper, aktor Hollywood, bahkan model internasional. Tapi bagaimana dengan dunia K-pop? Dunia yang tertutup, penuh kontrak ketat, dan standar image yang nyaris tidak memberi ruang untuk keyakinan berbeda. Lalu, jika memang ada bintang K-pop yang menjadi muslim, mengapa mereka menyembunyikannya? Apakah karena takut diboikot agensi? Atau kehilangan fans? Ataukah karena mereka ingin menjaga keikhlasan tanpa harus mengumumkan ke publik? Dan pertanyaan yang paling aneh, apakah mungkin saat kita bersorak memuji idola di atas panggung, ia justru sedang berdoa dalam hati agar Allah meneguhkan imannya? Inilah kenyataan yang jarang diangkat. Sebuah sisi gelap sekaligus terang dari dunia hiburan Korea Selatan. Ketika seorang idola tak lagi hanya memikirkan rating atau popularitas, tapi juga akhiratnya. Kita akan mengungkap kisah nyata tentang seseorang yang selama bertahun-tahun menyembunyikan Islam dalam diam dan memilih untuk tetap berjalan dalam hidayah meski dibalik gemerlap cahaya kamera. Latar belakang sang bintang dan momen titik balik. Dia bukan artis kelas 2, namanya dikenal luas. Wajahnya terpampang di berbagai billboard dari Seoul hingga Singapura. Dalam industri K-pop, dia disebut sebagai all-rounder. Bisa menyanyi, menari, acting, bahkan MC di acara TV. Semua yang ia inginkan sejak kecil sudah ia miliki. Tapi tetap saja ada ruang kosong dalam hatinya yang tak bisa diisi dengan popularitas. Lahir dari keluarga Korea non-religius, ia dibesarkan untuk bekerja keras dan disiplin. Saat remaja, ia bergabung dalam sebuah agensi besar. Hidupnya berubah total. Latihan ketat 15 jam sehari. Pola makan diatur, tidur pun hanya beberapa jam. Semua itu demi satu tujuan, menjadi bintang. Dan dia berhasil. Albumnya laris, fancomnya viral, fansbacknya militan. Tapi justru di tengah puncak itulah ia mulai bertanya, apakah ini semua sepadan? Kenapa aku merasa hampa padahal semua orang iri padaku? Kenapa aku takut mati padahal hidupku begitu sempurna? Pencarian itu dimulai secara diam-diam. Salah satu titik balik terjadi saat konser dunia di Timur Tengah. Di antara ribuan penonton, seorang fans perempuan berhijab melempar hadiah kecil ke arah panggung. Saat dibuka, ternyata isinya sebuah mushaf kecil berterjemah bahasa Korea. Awalnya ia tidak mengerti, tapi rasa penasaran membawanya untuk membuka halaman demi halaman. Ia menemukan ayat, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran, surah Ar-Ra'd, ayat 28. Sejak saat itu, hidupnya berubah perlahan. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran di kamar hotel saat tur. Diam-diam menonton video ceramah dan menyimpan catatan pribadi tentang makna hidup. Beberapa kali ia mencoba melafalkan surah Al-Fatihah, walau pelafalannya masih kaku. Tapi yang paling mengejutkan, ia menolak kontrak iklan minuman keras dan membatalkan saat pemotretan pakaian terbuka. Alasan yang ia berikan pada manajemen, aku ingin lebih menjaga diriku secara pribadi. Tak banyak yang tahu bahwa saat itu ia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sunyi. Proses pencarian dan ujian besar sang bintang. Setelah membaca mushaf kecil pemberian fans berhijab itu, ia mulai menyimpan banyak tanya dalam hati. Ia bukan hanya ingin tahu apa isi Al-Quran, tapi mengapa hatinya menjadi tenang hanya dengan membacanya. Di tengah jadwal yang padat dan dunia yang hiruk-pikuk, ia mencari-cari momen untuk menyendiri. Kadang saat larut malam, saat rekan satu grup sudah tidur, ia membuka YouTube diam-diam, menonton video-video tentang Islam dalam bahasa Korea dan Inggris. Ia menulis dalam catatannya, aku tidak tahu kenapa, tapi ajaran ini terasa begitu masuk akal dan damai. Namun, pencarian itu tak semudah yang dibayangkan.
Di dunia K-pop, tak ada ruang untuk kebebasan keyakinan. Semua diatur, dari pakaian, sikap, hingga ekspresi wajah. Jika ia ketahuan menjalani ibadah, jika ia menolak jadwal syuting karena waktu sholat, atau jika ia kedapatan membawa mushaf, maka karirnya bisa tamat seketika. Bahkan ketika ia ingin belajar sholat, ia harus melakukannya dari potongan-potongan video pendek. Ia mempelajari gerakan sujud, membaca niat, dan bahkan menghafal bacaan satu demi satu. Semua dilakukan tanpa guru, tanpa komunitas, hanya berbekal niat yang kuat dan rasa haus akan kebenaran. Tapi cobaan datang tak lama kemudian. Suatu hari, manajernya memergokinya sedang menonton video tentang Islam. Tatapannya curiga. "Kenapa kamu nonton video begini?" tanyanya. Sang bintang hanya menjawab pendek, "Aku suka kontennya, menenangkan." Setelah kejadian itu, ia makin berhati-hati. Semua akses ke situs-situs Islam dikunci dengan VPN. Ia bahkan menyembunyikan mushafnya di balik lapisan tas make up. Di balik senyum yang ia tunjukkan ke kamera, sebenarnya ia menyimpan gundah yang dalam. Di balik tepuk tangan fans yang bergemuruh, ia sedang menghafal surat pendek dalam hati. Puncaknya terjadi saat ia mendapat undangan untuk tampil di festival musim panas konser besar. Pakaian minim, tarian sensual, namun kali ini ia menolak tampil. Manajernya marah besar. "Kamu pikir kamu siapa? Kontrak ini bernilai miliaran." Tapi jawabannya sederhana, "Aku sudah lelah berpura-pura." Ia mulai mundur perlahan dari sorotan. Fans mengira ia sakit. Media berspekulasi ia depresi. Tapi sesungguhnya ia sedang bersiap menjadi seorang muslim seutuhnya. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar? Semua ini terdengar seperti mimpi, atau mungkin hanya ilusi fans yang terlalu berharap. Apakah benar bintang K-pop yang satu ini benar-benar memeluk Islam? Pihak agensinya diam membisu. Tak pernah ada konfirmasi, tak ada klarifikasi. Ia pun menghilang dari media sosial. Semua aktivitas darinya dibatasi. Bahkan fotonya tak lagi muncul di promosi grup. Namun, satu demi satu tanda-tanda mulai muncul. Ada cuplikan video behind the scene konser di luar negeri, di mana ia terlihat membasuh wajah dan tangannya dengan posisi aneh, mirip wudhu. Dalam sesi tanya jawab bersama fans luar negeri, ia berkata, "Akhir-akhir ini aku merasa dekat dengan Tuhan. Aku merasa menemukan sesuatu yang selama ini hilang." Lalu, dalam sebuah vlog grup yang tak sengaja tayang beberapa detik, fans dengan cepat menangkap kalimat pendek yang keluar dari mulutnya saat duduk sendiri. "Bismillah." Kata itu menghebohkan jagat maya. Apakah itu hanya kebetulan atau isyarat diam-diam? Yang lebih mengejutkan lagi, di forum komunitas penggemar muslim Korea, ada seseorang anonim yang mengaku pernah bertemu artis ini di masjid kecil di Busan. Katanya, sang bintang datang dengan hoodie dan masker. Diam-diam ikut sholat berjamaah, lalu pergi tanpa bicara. Apakah itu hanya hoax? Ataukah kebenaran yang memang tak ingin diumbar? Lalu muncul postingan lama dari seorang penggemar luar negeri, menampilkan foto yang kemudian dihapus. Seorang pria tinggi, berkulit putih cerah, sedang berada di area Masjid Agung Abu Dhabi. Ia mengenakan gamis putih dan peci. Wajahnya familiar, terlalu familiar. Namun, foto itu cepat hilang. Akunnya dihapus. Agensi disebut mengirim somasi. Semakin ditutup, semakin banyak yang penasaran. Apakah benar ia masuk Islam? Atau ini hanya skenario gila dari teori konspirasi penggemar? Tapi satu hal yang pasti, ia tak lagi sama. Fakta yang terkuat diam-diam. Setelah sekian lama diam, satu persatu fakta mulai muncul di permukaan. Seorang staf agensi yang keluar dari industri hiburan memberi pernyataan dalam podcast kecil. Ia berkata, ada salah satu idol yang diam-diam menganut Islam. Ia sangat menjaga ibadahnya. Dia bahkan pernah sholat di ruang tunggu sebelum tampil di konser besar di Jakarta. Tapi kami diminta merahasiakannya. Meskipun tidak menyebut nama, fansnya jeli tahu siapa yang dimaksud. Kemudian muncul momen lain. Dalam satu siaran langsung yang tak sengaja bocor, ia membaca buku dengan sampul polos. Tapi seorang penggemar berhasil memperbesar gambar dan mengidentifikasi. Itu adalah terjemahan Al-Quran versi Korea Inggris. Seketika, rekaman itu dihapus. Tapi potongan-potongan jejak digital sudah tersebar. Lebih jauh, seorang influencer muslim Korea yang aktif di komunitas mu'allaf membocorkan sesuatu dalam siaran podcastnya. Saya tidak boleh menyebut nama, tapi saya pernah ditanya langsung oleh salah satu artis terkenal bagaimana cara mengucapkan syahadat dan bagaimana menghadapi tekanan jika semua orang menentang keyakinan kita. Apakah ini kebetulan atau memang semua potongan itu menyatu bentuk sebuah kebenaran besar yang tak bisa lagi disangkal? Pihak agensi tetap bungkam.
Bahkan saat muncul petisi dari fans internasional untuk mendukung idol bebas memeluk keyakinan, agensi hanya menjawab, kami tidak mencampuri kehidupan pribadi artis kami. Sebuah jawaban netral, namun mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang memang sedang dijaga dan disembunyikan. Dan benar saja, sejak saat itu, ia perlahan menghilang dari semua aktivitas industri. Tak ada lagi comeback, tak ada variety show, bahkan fan meeting dibatalkan tanpa alasan. Lalu, kemana ia pergi? Ada yang mengatakan dia pergi ke Turki. Ada yang bilang ia menetap di Uni Emirat Arab. Bahkan ada fans yang mengklaim melihatnya ikut kajian Islam online dengan nama samaran. Yang jelas, ia sudah bukan lagi bagian dari dunia yang membuatnya terkenal. Ia meninggalkan segalanya. Popularitas, panggung, kontrak, sorotan. Semua itu ia tinggalkan demi satu hal, ketenangan hati dan jalan hidayah. Apa kabar mu'allaf ini sekarang? Setelah meninggalkan panggung, ia tak lagi muncul di layar kaca. Tak ada foto baru, tidak ada unggahan. Seolah-olah ia menghilang. Tapi benarkah demikian? Berdasarkan informasi dari beberapa komunitas muslim Korea dan ekspatriat di luar negeri, namanya masih hidup, tapi dalam bentuk yang sangat berbeda. Ada seorang muslim Korea yang mengaku melihatnya menghadiri sholat Jumat di sebuah masjid kecil di pinggiran Istanbul. Ia tidak datang dengan rombongan besar, tidak dengan pengawal, hanya dirinya mengenakan jaket tebal, topi, dan masker. Tapi dari postur tubuh, tinggi badan, dan cara bicaranya, orang-orang tahu itu dia. Seorang jemaah yang mendekatinya bahkan sempat bertanya, "Kamu idol yang dulu itu ya?" Dia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Dulu iya, sekarang aku cuma seorang muslim." Kini, kabarnya ia tinggal di sebuah negara yang lebih ramai terhadap komunitas muslim. Ia menjalani hidup sederhana, tanpa kamera, tanpa spotlight. Ia belajar bahasa Arab, mengaji, belajar fikih, dan pelan-pelan memperbaiki apa yang dulu ia tinggalkan. Beberapa orang menyebut bahwa ia terlibat dalam program dakwah sunyi, membantu mu'allaf Korea memahami Islam dari sudut pandang budaya mereka sendiri. Ia tidak tampil di depan publik, tapi ia aktif mengirim tulisan dan pesan suara di forum tertutup. Dan yang paling menyentuh adalah ada satu pengakuan dari seorang mu'allaf baru asal Korea Selatan. Ia berkata, "Saya mengenal Islam karena dia, bukan karena dia berceramah, tapi karena dia diam, karena keteguhannya menyentuh saya tanpa kata." Ia tak pernah menyampaikan pengakuan resmi. Ia tak pernah mengunggah potret diri memakai gamis atau di dalam masjid. Tapi justru karena itu, banyak yang percaya keikhlasannya lebih dalam dari apapun. Dulu ia dikenal karena lagu-lagunya. Kini ia dikenang karena keberaniannya memilih iman. Pertanyaan yang membelah opini. Kini kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang tak mudah dijawab. Apakah benar seorang bintang yang besar harus meninggalkan semua popularitas demi keyakinan pribadi? Atau haruskah ia tetap tampil demi menginspirasi banyak orang meski harus menghadapi kritik dan tekanan? Sebagian orang berkata, ia terlalu berlebihan. Islam bisa dijalani tanpa harus meninggalkan dunia. Tapi yang lain justru menjawab, justru itulah bukti imannya. Ia rela melepaskan dunia demi akhirat. Pertanyaannya makin membingungkan ketika kita melihat realitas. Tidak sedikit mu'allaf yang tetap bertahan di industri hiburan. Mereka mencoba menyesuaikan diri, menyesuaikan pakaian, menolak jadwal tertentu, menjaga prinsip. Namun, tidak semua orang kuat. Ada yang memilih jalan hijrah total, menepi, menjauh, membungkam diri agar tak tercemar lagi. Lalu, di mana posisi kita? Apakah kita mendukung pilihannya mundur dan hidup dalam ketenangan, meski karirnya padam? Atau kita justru merasa kecewa karena kehilangan inspirasi publik yang bisa membawa cahaya Islam di atas panggung? Dan pertanyaan yang paling tajam, jika kamu jadi dia, apa yang akan kamu pilih? Cahaya kamera atau cahaya iman? Tepuk tangan penonton atau ketenangan dalam sujud malam yang sunyi? Jawabannya mungkin berbeda-beda, tapi satu hal yang pasti, hidayah itu milik Allah dan hanya hati yang jujur yang mampu meraihnya. Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekedar tentang dunia K-pop, bukan pula tentang seorang bintang yang memilih jalan sunyi. Ini adalah cermin bagi kita semua. Cermin bahwa hidayah bisa datang pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan di tengah panggung musik, di balik lampu sorot, dan di antara jutaan mata penggemar. Seseorang yang dulu dieluk-elukkan, kini memilih dilupakan manusia agar diingat oleh Tuhannya. Dan mungkin dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa iman bukan tentang siapa kita di hadapan dunia,
Tapi siapa kita saat dunia tak lagi melihat? Pertanyaannya sekarang sahabat, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menyembunyikan Islam dalam diri sendiri, sementara orang lain justru berani memperjuangkannya dalam senyap? Apakah kita sudah bersyukur lahir dalam Islam, sementara orang lain harus melalui air mata dan pengorbanan untuk sampai ke titik sujud? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu keputusan Sang Bintang meninggalkan dunia hiburan adalah bentuk kebodohan atau justru puncak kebijaksanaan? Kami ingin tahu di mana posisi hatimu berdiri. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, like video ini, subscribe channel Jejak Abadi, dan share ke sahabatmu yang mungkin sedang mencari jalan pulang. Karena siapa tahu dari satu klik kecil darimu, Allah menanamkan hidayah besar di hati orang lain. Sampai jumpa lagi di kisah mu'alaf berikutnya, di mana hatimu bertemu cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.